Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam renungan di malam hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk menyatakan syukur kita atas pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang empunya kehidupan kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Dari pagi hingga malam hari ini, kami boleh selalu merasakan tuntunan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, melalui berbagai hal yang telah kami lewati di hari ini, berbagai aktivitas kami, berbagai kegiatan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa itu semua adalah berkat pertolongan-Mu saja. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami, mampukan kami, supaya firman ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi dapat kami lakukan dan dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas harinya. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagian terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagian pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Kiranya yang disebut berbahagia adalah kita yang mau selalu mencari firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan Saudaraku. Renungan malam kita di hari ini dalam Sabda Bina Umat diberikan tema tampil beda. Tampil beda. Pada umumnya, setiap kita ingin tampil berbeda lain daripada yang lainnya. Apalagi kalau misalnya kita berada pada suatu acara, pasti kita ingin selalu terlihat lebih baik daripada yang lainnya. Kita menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang indah, penampilan yang baik, penampilan yang rapi. Bagi wanita, memakai make up dan juga menata rambutnya dengan baik. Begitupun dengan pria, menata rambutnya dengan baik dan menggunakan pakaian yang rapi. Itu semua dilakukan supaya setiap orang yang melihat kita yang berpenampilan rapi tersebut dapat melihat kita dengan, wah, ternyata orang tersebut memiliki penampilan yang sangat baik. Wah, dia sangat cantik, dia sangat ganteng sekali. Nah, kebanyakan dari setiap umat manusia selalu menginginkan apa yang dinamakan dengan pujian. Memang wajar jikalau kita menginginkan pujian atas apa yang kita lakukan, atas prestasi yang kita lakukan. Tetapi jikalau terlalu berlebihan, tentu itu juga bukanlah hal yang baik. Malah membuat kita lebih condong kepada yang namanya kesombongan, kepada yang namanya ingin menang sendiri, ingin tampil hebat sendiri, ingin menunjukkan kehebatannya sendiri dengan merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, Tuhan berkata bahwa kita tidak seharusnya menjadi pribadi yang demikian. Jikalau kita ingin tampil beda, maka tampillah seperti dengan apa adanya kita. Tampil berbeda bukan hanya diperlihatkan dengan penampilan saja, tetapi dari mana sikap dan juga tingkah laku kita. Itu yang menunjukkan bagaimana kita benar-benar dapat tampil beda atau tidak. Tampil beda pastinya dalam hal yang lebih baik atau dalam hal yang positif.
Ada banyak cara untuk dapat terlihat berbeda ataupun untuk dapat tampil beda dari yang lainnya. Namun ini tidak berarti bahwa kita harus melupakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Melalui tulisan Rasul Paulus dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita hendak disadarkan, kita hendak diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tampil beda, artinya bahwa kita yang beriman kepada Kristus harus menyatakan Kristus dalam tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan, yang dipercayakan kepada kita, yang dipercayakan kepada Bapak Ibu dan juga kepada saya. Sebab jikalau seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tampil beda bukan hanya mengenai penampilan fisik yang kita lihat saja, mengenai pakaian, mengenai penataan rambut, mengenai make up dan lain-lain sebagainya. Tetapi tampil beda yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi setiap umat yang percaya, bagi setiap umat yang beriman kepadanya adalah tampil beda bukan hanya dari fisik tetapi dari dalam hatinya. Bagaimana tingkah lakunya, bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya. Apakah ia sudah tampil beda? Tampil beda dalam artian ia sudah menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang lainnya. Apakah ia sudah menjadi pribadi yang mengamalkan kebenaran firman Tuhan? Apakah ia sudah menjadi pribadi yang telah melakukan kebaikan, yang telah peduli terhadap sesamanya, yang telah menyebarkan kasih kepada sesamanya, yang telah mendoakan sesamanya, memberikan semangat lewat keberadaannya di tengah-tengah sesamanya yang lain. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita. Kita bukan hanya tampil beda dalam artian yang seperti saya ungkapkan tadi, tampil beda untuk mendapatkan pujian, tetapi seperti layaknya Tuhan Yesus yang menyebarkan kebaikan, yang berani untuk tampil menyatakan kebenaran firman Tuhan walaupun banyak yang menentangnya, tetapi ia tetap menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Ia tetap menyampaikan apa yang harus ia sampaikan, yaitu kebaikan dan juga kasih. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita, bahwa jikalau kita memang benar-benar adalah umat yang beriman kepada Tuhan, yang mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, seperti yang selalu kita doakan ketika kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang tampil beda. Tampil beda dalam sikap dan tingkah laku kita, yang berani untuk menyebarkan kebaikan, yang berani untuk menyatakan kebenaran, yang berani untuk mau selalu melakukan yang terbaik. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini, di mana kita tidak bisa saling bertemu sapa satu dengan yang lainnya. Kita tidak tahu apakah saudara-saudara kita baik-baik saja. Kalau misalnya kita hanya melihat dari raut wajahnya, dari senyumannya, semua itu bisa saja hanya kebohongan. Bisa saja mereka tersenyum, tetapi dalam hatinya mereka merasakan penderitaan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, kehadiran kita dibutuhkan supaya kita dapat selalu memberikan semangat bagi setiap orang. Walaupun kita tidak tahu apakah ia sedang bersedih, tetapi melalui kehadiran kita, kita membawa dampak yang positif. Kita membawa dampak yang membawa kedamaian dan juga kebahagiaan. Karena Tuhan pun memberikan kedamaian bagi kita, memberikan kebaikan, memberikan sukacita, memberikan kasih bagi kita. Oleh sebab itu, kita pun dituntut untuk membagikan apa yang ada dalam diri kita, yaitu kebaikan, sukacita, dan juga sepenuhnya kita berikan hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh semakin dikuatkan untuk melakukan kebaikan, menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Sebab sebagai orang yang beriman kepada Kristus, sudah seharusnya kita menjadikan Kristus sebagai teladan kita. Jika kita melakukan setiap ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mengamalkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, pastinya kita akan terlihat berbeda daripada yang lainnya. Ketika kita berbeda dari yang lainnya,
kita akan menerima kritikan, kita akan menerima ancaman, bahkan penolakan. Hal ini terjadi karena dunia telah memiliki standarnya masing-masing dan tentunya bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka sebagai orang yang telah menerima kasih dan anugerah dan karunia dari Tuhan Yesus, janganlah takut, janganlah khawatir ketika kita menerima kritikan, tantangan, bahkan penolakan atas apa yang kita lakukan. Sebab jikalau kita memang melakukannya untuk kebenaran dan juga untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan menolong, bahkan akan memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan kehidupan yang kita alami. Walaupun mungkin Tuhan tidak menolong kita dengan mujizat yang sangat luar biasa seperti yang kita lihat di film-film ataupun yang lain sebagainya, kita tetap mengalami tantangan tersebut, kita tetap melewati tersebut, kita tetap menghadapi kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi ingat selalu bahwa Tuhan hadir untuk memampukan kita untuk melewati semuanya. Sebab jikalau kita boleh melewati semuanya, maka yakin dan percayalah, iman kita kepada Tuhan akan semakin dikuatkan. Terlebih jikalau kita mengamalkannya, mensyukurinya, dan juga benar-benar menghayatinya, bukan mengeluh, bukan yang lain sebagainya. Maka yakin dan percayalah, kita akan merasa semakin dekat kepada Tuhan Yesus, karena kita boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajak untuk menjadi sebagai pengingat. Kita boleh untuk menjadi selalu datang kepada Tuhan serta memohon pertolongan dan juga hikmat Tuhan agar kita dimampukan untuk tampil berbeda dalam dunia ini. Tampil berbeda dalam artian positif, bukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu bagi kesenangan diri, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan kesombongan, tetapi tampil beda untuk benar-benar memancarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya terhadap semua orang, terhadap keluarga kita, kerabat kita, bahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan juga memampukan kita untuk melewati hari-hari kehidupan kita ke depannya. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh ada pada malam hari ini itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas pertolongan-Mu yang tak pernah berkesudahan, atas tuntunan Tuhan yang boleh selalu menemani kami untuk melewati pergumulan kehidupan yang kami alami. Dan pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk hidup dan kehidupan kami, baik itu secara pribadi, bahkan dalam kehidupan berkeluarga kami. Tuhan tolong tuntun kami, sertai langkah kami, supaya kami dapat melangkah dengan penuh kepastian dan kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Kami dapat melewati setiap tantangan, setiap rintangan yang ada di depan kami, sehingga nama Tuhan boleh kami puji dan kami muliakan setiap harinya. Berkenan atas peristirahatan kami di malam ini Tuhan, ketika kami akan tertidur, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi dengan perkenan Tuhan, kami boleh bangun untuk melanjutkan aktivitas kegiatan kami demi masa depan kami. Senantiasa berkati kami Tuhan, senantiasa lingkupi kami. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang penuh kasih terhadap kami anak-anak-Mu. Senantiasa ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi yang terbaik sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ini kami, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan malam di hari ini. Kiranya melalui perenungan ini kita boleh semakin percaya diri lagi untuk tampil beda daripada yang lainnya dalam hal yang positif, untuk memancarkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keberadaan kita bagi semua orang yang ada di bumi ini.
Tuhan berkati kita sekalian, selamat beristirahat.